Shalom saudara yang terkasih, bertemu kembali dalam program Renungan Harian Shine Official. Mari dukung terus program ini dengan cara menekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, komen, serta share agar banyak jiwa diberkati dan dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik atas kehidupan saya dan saudara. Saya mohon maaf karena keterlambatan renungan pagi atau doa pagi pada hari ini karena ada beberapa kesalahan teknis yang ada. Tetapi tidak mengurangi Tuhan hadir bersama-sama dengan saya dan saudara. Pada waktu kita berfokus kehidupan kita, pikiran kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kita memulai seluruh rangkaian kegiatan kita, pekerjaan dan usaha kita hari ini dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, renungan firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dari 2 Korintus pasalnya yang keempat. 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Saudara, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadapan hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur betapa Tuhan baik. Satu malam Engkau sudah menolong kami, menjaga, melindungi kami, sampai kami bangun hari ini dengan tubuh yang sehat, dengan pemulihan, kekuatan yang daripada Tuhan. Kami tahu itu semua karena kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan. Bapa, sebelum kami mengerjakan seluruh aktivitas kami, pekerjaan kami, membuka usaha-usaha kami, Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu merenungkan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, dan biarlah kemuliaan sendiri yang nampak. Biar firman Tuhan menjadi berkat bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami, memberikan ketenangan dan damai sejahtera. Kuduskan dan sucikan hamba-Mu agar kebenaran firman Tuhan benar-benar memberikan berkat bagi kami pada pagi hari ini. Urapi semua umat Tuhan yang mendengarkan dan mengikuti renungan pagi dan doa pagi pada hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita sudah sampai pada pasalnya yang keempat dalam surat Korintus, dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Surat yang kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15 kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya berharap saudara membaca ayat-ayat ini di rumah atau di tempat pekerjaan saudara. Kalau ada waktu-waktu luang, saudara bisa membaca firman Tuhan ini sehingga kita tetap memperoleh kekuatan yang daripada Tuhan. Dan saya tetap percaya kebenaran firman Tuhan mengatakan segala tulisan yang diharamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk kebaikan, untuk menyatakan kesalahan, untuk kita berjalan dalam kebenaran. Oleh karena itu tetap baca firman Tuhan setiap hari sehingga kita memperoleh kekuatan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya akan membaca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6 saja sebagai dasar atau landasan renungan kita pada pagi hari ini. Saya akan membacakan ayat-ayat ini kepada saudara. Demikianlah firman Tuhan. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memasukkan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Allah, kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada
wajah Kristus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini izinkanlah saya memberikan judul renungan kita, yaitu pelayanan adalah suatu kemurahan. Pelayanan adalah suatu kemurahan Allah. Paulus menyatakan bahwa pelayanan yang diterimanya adalah suatu kemurahan Allah. Apa yang kita lakukan dalam pekerjaan Tuhan, yang kita lakukan kepada Tuhan, bukan kita, tetapi itu merupakan kemurahan Allah atas kehidupan saya dan saudara. Bukan karena kita pandai, bukan karena kita mampu, bukan karena kita sanggup. Tidak, semuanya karena kemurahan Allah. Kemurahan Allah, saya sedikit melihat di kamus besar bahasa Indonesia, memiliki arti yaitu kebaikan atau kelimpahan, bisa juga kasih karunia. Kalau bisa saya artikan kemurahan seperti ini. Kemurahan adalah kebaikan di Allah yang melimpah-limpah kepada yang tidak layak menerimanya. Sekali lagi, kemurahan Allah adalah kebaikan Allah yang melimpah-limpah kepada yang tidak layak menerimanya. Saudara, Rasul Paulus pun menyatakan bahwa sebenarnya dia adalah orang yang paling berdosa dari semua orang yang berdosa. Tetapi oleh kemurahan Allah, dia dipanggil untuk melayani Tuhan. Oleh karena kemurahan Allah, Allah menangkap dia pada waktu dia berjalan menuju Damsyik. Disitulah Tuhan menjadikan dia rasul bagi bangsa bukan Yahudi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, karena ada dua kebenaran yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, saudara, karena pelayanan adalah kemurahan Allah, maka yang seharusnya kita lakukan adalah lakukan pelayanan itu atau lakukan pelayanan tersebut dengan benar. Karena pelayanan adalah kemurahan Allah, maka lakukanlah pelayanan tersebut dengan benar. Ayat 1 sampai ayat 6 yang kita baca pada pagi hari ini. Lakukan dengan benar, artinya ayatnya yang kelima mengatakan motivasi yang benar. Rasul Paulus sedang mengatakan bahwa kami melakukannya bukan untuk diri kami, tetapi kami melakukannya untuk Kristus yang mereka layani. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apapun yang kita lakukan hari ini, pelayanan kah, kehidupan kah, pekerjaan kah, usaha kita, lakukanlah dengan benar seperti kita melakukannya kepada Kristus, bukan untuk diri kita. Lakukan, maka Allah akan memberkati saya dan saudara. Firman Tuhan dalam bagian lain mengatakan bahwa apapun yang engkau lakukan, lakukanlah seperti yang engkau lakukan kepada Allah. Mengapa? Karena itu semua adalah kemurahan Allah. Apa yang engkau miliki adalah kemurahan Allah. Pikiranmu, intelektualmu, kepandaianmu, kekuatanmu, segala sesuatu yang engkau punya adalah kemurahan Allah. Oleh karena itu, lakukanlah dengan motivasi yang benar di hadapan hadirat Tuhan. Sudah diberkati oleh Tuhan, akhir-akhir ini ada banyak sekali orang yang memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan, yang mau mencari sensasi melalui kebenaran firman Tuhan, yang mau mencari keuntungan dari kebenaran firman Tuhan. Rasul Paulus mengajarkan saya dan saudara, mari jangan kita mementingkan diri kita sendiri. Firman Tuhan yang kita sampaikan atau kehidupan yang kita perlihatkan kepada dunia bukan untuk diri kita, bukan untuk kepujian kita, tetapi untuk kemuliaan Allah. Itu motivasi yang benar. Yang kedua, pengajaran yang benar. Ayat yang kedua, saudara-saudara, dalam kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memasukkan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran. Saudara, lakukanlah pelayananmu yang merupakan kemurahan Allah dengan pengajaran yang benar. Jangan dengan licik, jangan dengan mau mencari keuntungan, tetapi lakukanlah dengan benar pengajaran yang benar, bukan hanya sekedar motivasi, tetapi berdasarkan firman Allah. Nah, kadang-kadang hari-hari ini orang paling senang mendengarkan motivasi, walaupun memang itu dari kebenaran firman Tuhan. Orang mau mendengar hal-hal yang baik saja, hal-hal yang memberkati, hal-hal yang menyenangkan. Tetapi banyak dari kita, saudara, akhir-akhir ini jarang atau tidak suka kalau mendengar tentang dosa.
mendengar tentang Allah menyingkapkan dosa saya dan saudara. Tetapi mari pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan, mari isi kehidupanmu dengan pengajaran yang benar, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apabila Allah mau mengajar saudara, mau menyingkapkan yang tersembunyi di atas kehidupan saudara, buka hati saudara, karena Allah masih mengasihi saya dan saudara. Mari isi kehidupanmu hari ini dengan pengajaran yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Bukan hanya sekedar motivasi-motivasi dan tidak mau mendengarkan ajaran atau hajaran, teguran dan nasihat yang daripada Tuhan. Kecenderungan manusia hanya ingin mendengarkan hal-hal yang menyenangkan. Rasul Paulus dalam bagian firman Tuhan yang lain mengatakan, jauhilah dongeng-dongeng nenek-nenek tua. Artinya hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang disukai oleh kita, tetapi untuk nasihat, untuk teguran, kita sama sekali tidak mau. Tetapi saya mau katakan bahwa anak yang dikasihi oleh Tuhan adalah anak yang mau dihajar dan ditegur oleh Tuhan. Saudara, lakukan pelayananmu, lakukan kehidupanmu hari ini dengan benar di hadapan hadirat Tuhan. Motivasi dalam melakukan sesuatu benar di hadapan Tuhan, dan isi kehidupanmu dengan pengajaran-pengajaran yang benar, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, karena pelayanan adalah kemurahan Allah, maka seharusnya kita sadar. Sekali lagi, karena pelayanan adalah kemurahan Allah, maka seharusnya kita sadar bahwa kekuatan atau kuasa pelayanan kita berasal dari Allah. Kekuatan atau kuasa pelayanan kita, kekuatan atau kuasa untuk menjalani kehidupan saya dan saudara setiap hari adalah dari Allah. Perhatikan ayatnya yang ke-7 dari 2 Korintus pasalnya yang ke-4. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Ayat yang ke-8, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Saudara ini diberkati oleh Tuhan, sadar bahwa pelayanan kita, kehidupan kita sehari-hari bisa kita lakukan karena kekuatan dan kuasa Allah, kuasa yang berasal daripada Allah yang ada bersama-sama dengan saya dan saudara. Itu bukan karena kekuatan kita. Rasul Paulus bersaksi bahwa dia ada dalam segala himpitan pergumulan hidup, dalam masalah, dihempaskan, dianiaya, tetapi dia tetap berdiri. Bukan karena kekuatannya, bukan karena kemampuannya, bukan karena dia mampu beretorika dalam segala hal, tetapi semuanya oleh karena kekuatan Allah. Saudara dan saya bisa berdiri hari ini. Kita mau bilang, saya mau katakan itu semua karena kekuatan dan kuasa Allah. Oleh karena itu mari tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Hari ini katakan kepada Tuhan, saya berjalan dalam kekuatan Tuhan. Saya mau berjalan dalam kuasa Tuhan. Sehingga hari ini saya akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Hari ini walaupun saya dihempas, saya tidak akan binasa. Walaupun saya dalam pergumulan, tetap saya keluar sebagai pemenang. Walaupun saya ditindas, saya tetap kuat. Walaupun saya dianiaya, saya tetap ada. Oleh karena kekuatan dan kuasa Tuhan, mari tetap percaya kepada Tuhan. Lakukan yang baik, maka Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa atas saudara dan saudara. Hari ini, 2 kebenaran sedikitnya yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Dari apa yang kita baca, lakukan pelayananmu, lakukan aktivitasmu, lakukan usahamu dengan benar di hadapan hadirat Tuhan. Lakukan untuk Tuhan, bukan untuk diri kita. Karena segala sesuatu yang kita punya berasal daripada Tuhan. Dan yang kedua, saudara, karena pelayanan atau kehidupan kita adalah kemurahan Allah, maka kita harus sadar bahwa kekuatan dan kuasa itu berasal daripada Tuhan, bukan dari kita. Oleh karena itu, mari bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena itu, tetap berharap kepada Tuhan. Oleh karena itu, bergantunglah kehidupanmu, gantungkanlah kehidupanmu sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, biar kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita.
Puji akan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pagi hari ini saya akan berdoa buat saudara yang sudah memasukkan beberapa doa. Tuhan memberkati saudara, berdoa bagi seluruh umat Tuhan, jemaat Tuhan. Tuhan memberkati, tetap berdoa bagi bangsa dan negara ini agar diberkati oleh Tuhan. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadapan hadirat-Mu, Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami. Bapa, terima kasih untuk apa yang Tuhan lakukan atas hidup kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Bahwa Tuhan ajar kami untuk melakukan segala sesuatu karena kemurahan Tuhan. Bapa, segala aktivitas kami, pelayanan kami, usaha kami lakukan karena kemurahan Tuhan. Dengan benar Tuhan. Hari ini kami mau mengisi hati kami dengan pengajaran yang benar. Karena segala sesuatu adalah kemurahan Tuhan. Motivasi yang benar di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan, taruh kesadaran bagi kami kalau kami bisa, kalau kami sanggup dalam usaha dan pekerjaan kami karena kekuatan dan kuasa Tuhan yang Tuhan beri bagi kami. Oleh karena itu, Tuhan tolong kami agar kami tetap bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Tolong kami agar kami tetap menggantungkan kehidupan kami sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa kekuatan dan kuasa kesanggupan itu berasal daripada Tuhan. Bukan karena kepintaran kami, bukan karena kekuatan kami, bukan karena apa yang ada pada kami, tetapi semuanya karena Tuhan. Bapa di surga, hamba berdoa bagi seluruh umat-Mu pagi hari ini yang mungkin sudah membuka usaha atau yang sementara dalam pekerjaan usaha mereka, kegiatan mereka hari ini, aktivitas mereka hari ini, dan mungkin yang sementara di rumah yang sedang mengangkat tangan mereka kepada Tuhan karena memerlukan Tuhan, karena memerlukan pertolongan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada waktu hamba mengangkat tangan kepadamu, maka hamba percaya Allah, Engkau sedang turun tangan atas setiap umat-Mu dimanapun mereka berada yang sedang menyaksikan program doa pagi hari ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa bilur Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus yang menghadapi pergumulan hidup, menghadapi pergumulan dalam pekerjaan dan usaha, aktivitas kegiatan apapun, Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan mereka, memberikan kekuatan karena Tuhan memampukan mereka dan memberikan semangat bagi mereka bahwa mereka bisa karena Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Yang putus asa, hilang harapan, ada kekuatan baru yang Tuhan berikan. Karena kami tahu di dalam Tuhan ada kekuatan, di dalam Tuhan ada kelepasan. Hamba taruh umat-Mu ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan, yang sedang mencari pekerjaan, Engkau siapkan yang terbaik bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba taruh umat-Mu sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, hari ini juga hamba tetap berdoa bagi bangsa dan negara ini. Berkati bangsa negara ini. Tuhan, limpah-limpahkan berkat pemimpin-pemimpin kami. Engkau berikan hikmat, takut akan Tuhan bagi mereka, sehingga mereka memerintah negara ini dengan baik, jangan bijaksana. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Karena kami tahu ada rancangan dan rencana Tuhan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Hamba juga berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan, menaruh setiap umat Tuhan, gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer dari Kilo 2 sampai Kota Masohi, kami taruh ke dalam tangan Tuhan, dengan aktivitas, dengan pekerjaan, dengan usaha mereka diberkati oleh Tuhan. Karena kami tahu waktu Tuhan ada bersama-sama dengan kami, maka damai sejahtera, sukacita, kehidupan Engkau anugerahkan bagi kami, bahkan berkat-berkat yang luar biasa Engkau sediakan bagi kami. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu, Allah yang kekal, Allah yang hidup. Hamba taruh kehidupan umat-Mu sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Hari ini penjagaan Tuhan atas kehidupan kami. Jauhkan kami dari segala macam bahaya, sakit, penyakit, virus, bakteri yang berbahaya. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami aman dalam perlindungan Tuhan, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa khusus bagi keluarga Toysuta, Ibu Meti, keluarga dan anak-anak, tetap Allah memberikan penghiburan dan kekuatan bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa juga bagi Ibu Emma Lohi, memberkati dalam pekerjaan dan usaha. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa-Mu ada bersama-sama dengannya. Bapa, memberkati dan menjama kandungannya dan rahimnya Tuhan, dan kami percaya dia akan memiliki seorang anak dalam keluarga dengan suaminya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, mujizat Tuhan masih ada. Pada waktu kami berharap kepada Tuhan, maka tangan Tuhan
ada dan menjamah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, berdoa bagi Pak Joni Now di Sorong, memberkati keluarga ini, anak-anaknya diberkati oleh Tuhan dan setiap pekerjaan dan usaha keluarga ini tetap aman dalam penjagaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa bagi pokok doa mungkin yang sudah disampaikan, hamba terluput untuk melihatnya. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau jamah sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba taruh umat-Mu sepenuhnya ke dalam tangan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa, kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami. Dan hamba pohonkan berkat-Mu atas umat-Mu pada pagi hari ini. Kekasih-kekasih Tuhan, umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu di hadapan hadirat Tuhan. Arahkan mata rohani-Mu dan terimalah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dalam setiap pekerjaan, usaha, dan segala aktivitasmu pada pagi hari ini. Luar masukmu dijaga dan disertai oleh Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian atas hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat Tuhan ini dengan penuh pengucapan syukur dan berjalan dalam kemurahan Allah. Haleluya, haleluya. Telah menyaksikan renungan harian dari Shine Official. Tuhan Yesus memberkati.